hampir tidak ada oposisi hari ini. Seluruh partai dikuasai oleh Prabowo Subianto. Nah, kalau kita cek di negara-negara lain, ini tuh fasisme. Ini adalah upaya untuk supaya nggak ada kekuasaan tandingan gitu, atau yang menandingi kekuasaan gitu. Sehingga ini sangat berbahaya karena elit sudah bersatu. Dan ketika elit sudah bersatu, maka yang paling sesat adalah rakyat. Maka keliru ketika Presiden Prabowo sampaikan bahwa kunci dari kesejahteraan adalah persatuan elit. Loh, elit itu harusnya menjadi pihak yang berkompetisi untuk gimana caranya mensejahterakan rakyat. To the point aja. Jadi menurut Bung Tio, informasi yang diterima oleh Presiden terkait program MBG ini banyak yang salah. Ya tidak hanya MBG saya kira. Memang gelagat politik Presiden itu adalah gelagat politik, apa yang disampaikan itu adalah input dari orang. Misalnya ketika mengatakan bahwa demokrasi Indonesia gelap itu dibiayai oleh antek asing gitu. Itu kan saya kira sangat mustahil Presiden itu secara teknis merinci sendiri gitu. Pasti ada orang yang membisiki entah dari intelijen atau apa gitu. Dan orang nggak menyampaikan bahwa sebenarnya demonstrasi ini lahir karena tuntutan atas apa gitu. Tapi disampaikan bahwa ini demonstrasi dibiayai asing Pak gitu. Ini kan lagi-lagi gelagat atau mental model ABS tadi yang saya kira memang hari ini melingkari dari Presiden Prabowo gitu. Makanya Presiden Prabowo harus lebih kalau Presiden Prabowo merasa baik ya, baik saja tidak cukup. Karena kita harus cerdas. Kebodohan lebih banyak meloloskan kejahatan ketimbang kejahatan itu sendiri. Kebodohan lebih banyak meloloskan kejahatan ketimbang kejahatan itu sendiri. Kutipan menarik. Mungkin para Sobat Cindo yang ingin memberikan komentar, boleh ya langsung pada saat kita tayangan ini ya. Sekarang soal yang tadi menarik pandangannya yang 3 poin tadi bahwa dilihat dari sisi politik ini adalah konsolidasi di semua level ya. Tadi kan di level bawah, di level menengah dan di level elit dan tanah tarangan. Jadi gini, kalau kita coba melihat realitas politik bahwa seorang presiden pasti politisi, gitu. Dan dia tahu undang-undang itu membolehkan 2 periode konstitusi, konstitusional dong, ya gitu. Kalau itu dalam benaknya Prabowo dan orang yang ada sekarang untuk mempertahankan kekuasaan kan dia dikasih waktu 2 periode, gitu kan? Apakah itu bukan hal yang wajar dari sisi politik ya? Nah, kalau ada langkah-langkah itu dari sisi politik dinilai memang ya mungkin wajar. Cuman kan masalahnya adalah bagaimana agenda-agenda itu tidak menegasikan bagaimana mereka memikirkan masyarakat yang sesungguhnya gitu loh. Nah, saya betul kalau posisi mahasiswa kampus memang harus begitu. Cuman bagaimana ini dari kalau kita mencoba berpikir seorang politisi ya, karena dia juga pasti berjuang dengan sangat politik gitu ya. Meskipun tadi ada cacat bawaan itu kita juga semua orang juga sepakat dengan itu. Nah, gimana kalau usulan dari teman-teman mahasiswa? Bagi saya politisi itu tugasnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk menjalankan amanah konstitusi, bukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Mempertahankan kekuasaannya itu adalah mental model dari feodalisme. Jadi orang yang cenderung ketika berkuasa pengen berkuasa selamanya. Dan ini memang mental model kita tidak hanya di pemerintahan Prabowo gitu, di pemerintahan sebelumnya pun demikian gitu, dengan menitipkan anaknya sebagai wapres itu kan bagian lain dari cara untuk mempertahankan kekuasaannya meskipun dengan cara lain ya. Meskipun secara kekuasaan mungkin tidak seabsolut sebelumnya gitu. Tapi tetap saja bahwa mental model untuk selalu mempertahankan kekuasaan itu memang ada di elit kita. Cuma pertanyaannya kan apakah itu yang menjadi prioritas atau kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas. Nah, hari ini bagi saya 1 tahun Prabowo memimpin itu susah saya menemukan satu program yang bisa melepaskan kepentingan politik dia, tapi lebih prioritas kepada kesejahteraan rakyat. Karena belum ada. Cenderung bahkan program-program prioritas dia itu untuk kepentingan politik 2029 dan seterusnya. Nah, kita lihat misalnya
beberapa pihak kemarin ada yang menemukan satu temuan baru bahwa kan ada gairah untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar 45, sebelum amandemen itu. Dan itu kan undang-undang yang mengizinkan orang untuk berkuasa selama-lamanya karena dia akan mirip Orde Baru dan Orde Lama ya. Artinya demokrasinya tidak akan berjalan dengan batas, tetapi justru tanpa batas. Nah, kalau bicara soal presiden kan boleh 2 periode. Loh, tapi gelagat yang hari ini terjadi, ini nggak cuma bicara 2 periode, ini bicara tentang kalau bisa seterusnya. Kita lihat misalnya, hampir tidak ada oposisi hari ini. Seluruh partai dikuasai oleh Prabowo Subianto. Nah, kalau kita cek di negara-negara lain, ini tuh fasisme. Ini adalah upaya untuk supaya nggak ada kekuasaan tandingan gitu, atau yang menandingi kekuasaan gitu. Sehingga ini sangat berbahaya, karena elit sudah bersatu. Dan ketika elit sudah bersatu, maka yang paling sesat adalah rakyat. Maka keliru ketika Presiden Prabowo sampaikan bahwa kunci dari kesejahteraan adalah persatuan elit. Loh, elit itu harusnya menjadi pihak yang berkompetisi untuk gimana caranya mensejahterakan rakyat. Karena ketika bersatu, maka kepentingannya adalah kepentingan elit. Dan itu Bung Tio tidak melihat dalam situasi pemerintahan Saya rasa tidak. Baik antara di legislatif maupun di eksekutif. Legislatif kita sudah sangat cacat. Agustus kemarin, kita sama-sama lihat bahwa ada gerakan luar biasa, rakyat marah karena legislatifnya itu nggak benar. Jadi bagi saya selalu katakan, kalau orang tahu betul tentang Indonesia, maka hampir dipastikan orang itu akan putus asa. Karena di semua sektor yang harusnya mensejahterakan rakyat, di semua sektor yang harusnya memajukan bangsa, itu justru jadi pelaku utama dari kemunduran bangsa. Jadi terlalu banyak masalah, dan masalahnya itu kronis. Tapi saya selalu katakan, sebagai anak muda, putus asa itu adalah sikap pertama. Sikap kedua, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi meskipun kita putus asa, tapi kita jadikan putus asa itu sebagai energi untuk kita mengimajinasikan apa yang mungkin anak-anak muda lakukan. Nah, ini menarik nih yang kedua. Kalau putus asa itu kayaknya oke lah. Mungkin kita juga merasa bahwa kita lelah, masyarakat lelah, tapi kalau lelah saja kan nggak cukup. Ya. Terus kita mau apa kalau mau berubah kan? Karena 10 tahun terakhir kan memang terjadi, membuat kita lelah lah ya. Check and balances tidak terjadi, malah justru berjamaah itu melakukan penyimpangan-penyimpangan kan. Nah, sekarang gini, bagaimana teman-teman mahasiswa ini menyatukan suara itu? Nah, kan kita tahu nih, kemarin 1 tahun juga ada aksi di sini, cuman kan tidak sebesar Agustus ya. Akhir Agustus. Nggak tahu saya di Jogja seperti apa, di Surabaya, di Medan, di Makassar. Kan biasanya kalau teman-teman mahasiswa yang paling peka terhadap apa yang dirasakan rakyat yang katanya sampai hari ini juga tidak terurus dengan baik ini, seperti apa komunikasinya? Harus diakui bahwa ada tantangan luar biasa dalam mempersatukan gerakan mahasiswa sebagai bagian penting dari gerakan rakyat itu sendiri. Karena kita itu kan, kalau saya selalu pakai model iceberg thinking ya, jadi ada yang namanya event, di atas event itu ada yang namanya pattern, di atas pattern itu ada structure, di atas structure itu ada mental model gitu. Jadi masalah yang kita hadapi hari ini itu level permukaannya itu ada di event gitu. Kalau dia berulang, berarti dia pattern, dia pola. Tapi kalau ada sesuatu yang memang memaksa, misalnya, kenapa kok orang hari ini cenderung korup? Ya ketika dia mau nyalon jadi sesuatu, pasti ada uang yang harus dikeluarkan. Nah, ketika di atas pattern itu ada yang seperti itu, oh berarti ada structure nih. Ada struktur yang memang memaksa orang untuk melakukan itu. Di atas struktur ada mental model. Ada mental model orang yang culas, ada mental model orang yang juga seneng nerima duit gitu. Jadi misal kalau bicara event beli suara ketika momentum pemilu, ya sebenarnya mental model dari penerima dan pemberi itu juga harus dikritisi gitu. Harus dikritisi. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Karena hari ini godaan dan ancaman ketika kita mau melakukan gerakan secara ideal, itu luar biasa. Contoh? Jadi sebagai motor dari gerakan mahasiswa misalnya, BEM atau organisasi lain, itu kan sering mendapatkan godaan untuk dikooptasi, entah melalui aparat, entah melalui kekuatan politik tertentu, entah melalui, selalu akan ada bahasanya gerakan transaksional. Bahwa kamu boleh bergerak, tapi isunya ini.
Pesanan ya? Bahwa kamu jangan bergerak, nanti ku kasih ini gitu. Nah ini memang terjadi gitu. Dan pola ini sudah berlangsung saya kira tidak baru-baru ini, tapi mungkin belasan tahun gitu. Sejak kita merayakan demokrasi pasca reformasi. Gitu. Nah, bagi saya ini adalah tantangan bagi gerakan mahasiswa. Apakah mahasiswa cukup mampu menjaga idealismenya di tengah godaan dan ancaman tersebut? Ya kalau ancaman kita bicara soal teror lah, kita bicara soal intimidasi, kita bicara soal represi. Ancaman untuk misal di DO dari kampusnya karena kampusnya adalah alat dari pemerintah misalnya. Godaan dan ancaman ini selalu beriringan. Dan mahasiswa saya kira memang butuh effort luar biasa untuk bisa berselancar dengan ideal di tengah godaan dan ancaman itu. Mana yang lebih ditakuti? Godaan atau ancaman? Bagi saya soal mana yang lebih ditakuti itu tidak penting, tapi mana yang berhasil kita taklukkan. BEM UGM tahun ini punya komitmen luar biasa dan sampai kami dengan tegas mengatakan bahwa BEM UGM not for sale. Jadi jangan coba-coba beli BEM UGM karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yakin? Tidak mungkin. Yakin, Bung Tio? Tidak mungkin. Oke.